Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laini Ajeng Permatasari dari NIM 1705520089. Saya dari kelompok B1 Audit Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah audit manajemen tahapan. Yang pertama itu audit pendahuluan. Audit pendahuluan itu lebih ditekankan pada usaha memperoleh informasi mengenai objek audit. Dalam penentuan pelaksanaan audit diperlukan beberapa hal. Yang pertama, pemahaman audit terhadap objek audit, yaitu auditor harus mendapatkan informasi sumber daya yang dimiliki oleh objek audit. Selain itu, metode pelaksanaan kegiatan menjadi perhatian penting karena auditor akan mendapatkan informasi awal apakah kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuannya. Kemudian penentuan tujuan audit. Auditor itu harus menggunakan keahliannya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih spesifik dengan cara yang pertama menentukan tujuan, yang kedua mempertimbangkan tujuan yang telah ditetapkan, yang ketiga mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi, kemudian membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Kemudian dalam perencanaan tujuan audit, auditor harus mempertimbangkan dan mengukur dengan cermat apakah sasaran dapat atau memungkinkan untuk diaudit, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit, yang ketiga waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk audit. Penentuan tujuan audit harus mempertimbangkan berbagai risiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik risiko tidak tercapainya tujuan objek audit maupun tujuan audit itu sendiri. Beberapa hal yang mengandung risiko kegagalan tinggi terdapat keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan auditor. Yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Kemudian perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perubahan lingkungan objek audit. Penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup itu menunjukkan luas dari sasaran audit. Terdapat beberapa hal yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit meliputi bidang keuangan, di mana di dalamnya terdapat pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, penyelenggaraan catatan akuntansi, kemudian laporan keuangan.
dan pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkup ini di dalamnya termasuk kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan program tersebut. Yang kedua, kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Yang ketiga, ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas ataupun kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki oleh objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar. Yang keempat, efisiensi, yaitu menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, terdapat efektivitas. Pada ruang lingkup ini, auditor menekankan perhatiannya pada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pemanfaatan hasil program. Yang ketiga, pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Penentuan sasaran ini harus mengacu kepada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Terdapat 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit. Yang pertama, kriteria. Kriteria sendiri itu merupakan norma, standar atau sekumpulan standar yang mencapai panduan setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atau wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada auditor. Kemudian penyebab. Penyebab itu merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok yang terdapat pada objek audit. Kemudian akibat. Akibat sendiri hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu maupun kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Cara menyajikan temuan. Temuan audit merupakan fakta yang berisi data dan informasi yang ditemukan auditor pada saat melaksanakan audit. Penyajian temuan dalam audit manajemen dapat dilakukan dalam bentuk kolom, di mana setiap kolomnya itu menyajikan berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat, ataupun dapat disajikan dengan bentuk narasi dengan sistematika dari kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kriteria tersebut mendeskripsikan kondisi yang ditemukan pada objek pemeriksaan. Kondisi merupakan hasil aktual pelaksanaan program pada objek yang diperiksa. Kemudian kriteria tersebut merupakan panduan setiap individu ataupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan yang digunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari individu ataupun kelompok pada objek audit, pada objek pemeriksaan. Kemudian ada penyebab. Penyebab itu merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok pada objek pemeriksaan. Kemudian ada penyebab.
Penyebab itu merupakan penerapan dari kriteria yang telah ditentukan. Kemudian sajian penyebab sebagai rekaman atau kejadian cara kerja dalam melaksanakan aktivitas. Akibat sendiri merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu maupun kelompok dan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Kemudian penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun bersifat khusus dengan berbagai aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Kemudian pengembangan kriteria awal audit. Kriteria sendiri merupakan norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Faktor yang memengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain tujuan dari kegiatan yang diaudit, yang kedua pendekatan audit, kemudian aktivitas tujuan audit. Dalam pengembangan kriteria awal, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber antara lain undang-undang, kemudian kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit, norma yang sudah mendapatkan pengakuan secara umum, kriteria yang digunakan pada objek atau sejenisnya, pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Kriteria yang baik meliputi realistis, dapat dipercaya, dapat diukur, dapat dibandingkan, dapat dipahami oleh semua pihak, dan lengkap. Kesimpulan hasil audit pendahuluan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Kesimpulan audit memuat tentang hal-hal sebagai berikut: daftar kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya, kemudian alasan mengapa kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan, kemudian temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Kemudian tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Kemudian review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan itu telah melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien. Kriteria sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup pernyataan tujuan perusahaan, yaitu tujuan perusahaan itu harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai
tingkatan manajemen untuk dipahami. Kemudian rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul, dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Kemudian sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing organisasi, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.